Sekarang kita bahas tentang proyeksi oblik atau proyeksi miring. Ya, jadi sama tadi, ketika kita punya objek dan kita ingin menggambarkan objek tersebut menggunakan proyeksi oblik, maka kita perlu membuat sebuah garis pandang. Ya. Nah, perbedaannya dengan aksonometri, ya, garis pandang yang terbentuk terhadap bidang gambar itu tidak tegak lurus atau tidak normal, ya, tetapi memiliki kemiringan tertentu. Ya, artinya tidak membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang gambar garis pandangnya, tetapi membentuk satu sudut tertentu. Oke. Nah, kemudian sama pada gambar proyeksi bahwa setiap titik yang ada di objek harus dibuat garis pandang yang sejajar untuk ditentukan tempat titiknya pada bidang gambar. Ya. Sehingga pada gambar ini kita dapatkan bentuk seperti ini. Jadi titik A, B, C, D yang ada di objek ya akan tampak seperti pada layar. Ya. Nah, kita anggap bahwa sisi atau bidang A, B, C, D ini adalah sisi depan dari objek. Oke, sehingga kalau kita putar bidang gambarnya menghadap ke arah kita akan dapatkan gambar seperti ini. Ya. Nah, kita perhatikan ada sedikit perbedaan yang dibentuk pada hasil proyeksi oblik atau proyeksi miring terhadap dengan hasil pada proyeksi aksonometri. Ya. Kalau Anda perhatikan pada gambar proyeksi oblik ini, maka bidang A, B, C, D itu betul-betul menghadap ke arah kita. Ya. Di mana bidang A, B, C, D itu betul-betul membentuk gambar bujur sangkar. Ya. Artinya garis AB dan CD membentuk garis horizontal, garis AC dan BD membentuk garis vertikal. Ya. Nah, kalau pada proyeksi aksonometri biasanya garis-garis vertikal saja yang sama. Ya. Jadi AC tetap vertikal, BD juga vertikal, tetapi AB dan CD, garis AB dan garis CD itu tidak membentuk garis vertikal kalau pada proyeksi aksonometri. Oke. Nah, kemudian pada bidang yang lain kita lihat ya membentuk garis yang miring. Nah, berapa kemiringannya? Ya, ada beberapa sudut yang biasa digunakan untuk menggambarkan kemiringan pada proyeksi oblik ini. Yang pertama 30 derajat, ya. Kemudian yang kedua 45 derajat, yang ketiga 60 derajat. Ya. Oke. Nah, meskipun ada 3 jenis kemiringan ini, tetapi yang biasa digunakan adalah yang tengah, yang 45 derajat. Ya. Ya, meskipun ada tapi jarang kita temui orang yang menggunakan sudut 30 derajat ataupun 60 derajat pada proyeksi oblik. Kebanyakan menggunakan sudut 45 derajat. Kemudian ya jenis gambar miring ini atau proyeksi oblik ini ada 2 jenis. Yang pertama cavalier, yang kedua kabinet. Ya. Oke. Nah, apa perbedaannya antara cavalier dan kabinet? Nah, kalau pada cavalier ya, kita akan dapatkan atau kita akan gambarkan garis yang berarah ke kemiringan itu secara full scale atau menggunakan skala yang penuh. Artinya kalau pada bidang depan atau garis ABCD itu 1 meter atau 1 cm, kemudian Anda gambarkan 1 cm pada bidang gambar, ya. Kemudian untuk yang garis miringnya ketika panjangnya itu 1 cm, maka juga digambarkan dengan panjang 1 cm pula. Ya. Itu. Jadi kita istilahkan dengan full scale. Ya. Adapun pada kabinet,
Ini bentuknya sama, tetapi panjang yang ke arah miringnya yang agak berbeda. Ya, kita akan gambarkan hanya separuhnya saja atau half scale. Ya. Dimana kalau tadi panjangnya 1 cm, ya kalau Anda menggunakan jenis gambar miring yang kabinet, maka Anda cukup menggunakan atau membuat panjang garisnya hanya 5 mm atau setengah cm saja. Nah, itu yang membedakan. Ya, dari kedua jenis gambar ini, maka jenis kavalir yang paling banyak digunakan, ya, karena lebih mudah. Ketika kita menggunakan full scale, artinya skalanya itu 1:1, itu akan lebih mudah, baik tentunya dalam menggambarkan ya, karena ketika membaca ya nanti tinggal baca dimensi yang sudah diberikan di dalam gambar. Tetapi ketika Anda menggambarkan, Anda perlu mikir dulu, ini kalau saya buat panjangnya itu 2 cm berapa? Ya, meskipun hanya dibagi 2, tapi tetap aja ada proses mikir di situ. Ya. Dengan demikian lebih banyak orang menggunakan jenis kavalir dibandingkan jenis kabinet. Meskipun jenis kabinet juga ada dan itu diakui. Baik itu mengenai proyeksi oblik atau proyeksi miring.